Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara yang selalu setia mengikuti dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Si Jamin dan Si Johan bagian ke-8. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Baru sekarang ia melihat ia mengerling si Inem duduk dekat meja dengan termenung. Perempuan ini yang mengharamkan aku di lautan dalam, katanya sambil bersungut-sungut. Kalau begitu, si Jamin tak mesti pergi meminta-minta lagi, ayah, tanya si Johan sambil melihat muka bapaknya. Tidak, sekali-kali tidak. Nanti ayah bekerja mencari uang. Seketika itu juga Bertes diam karena kedengaran ada suara di pintu. Jangan bilang apa-apa, Johan, kata si Bertes lalu melompat ke tempat tidurnya. Si Inem masih duduk termangu-mangu karena bingung. Buka pintu, buka pintu. Orang memanggil dari luar dengan nyaring dan keras. Si Inem terkejut, badannya gemetar ketakutan, lalu ia membukakan pintu. Seorang komisaris polisi dengan beberapa orang polisi masuk ke dalam rumah. Lakimu bernama Bertes? Tanya komisaris itu kepada si Inem sambil melihat dengan mata yang tajam. Ya, Tuan, jawab si Inem gugup. Tetapi dia tidak bangun-bangun. Coba tuanku tengok. Ada di kamar, katanya lagi, seraya menunjuk kepada si Bertes yang tidur berselubung selimut menutup mukanya. Dia tidak keluar semalam? Tanya komisaris mengulang perkataan si Inem. Tapi itu tidak saya tanyakan. Sobat, duduk dulu sebentar, kata seorang polisi sambil membangunkan si Bertes. Si Bertes pun duduk perlahan-lahan, giginya gemeletuk, seluruh badannya gemetar, sebagai orang demam dan mukanya pucat. Apakah engkau turut berkelahi semalam di kafe Pasar Senen? Tanya komisaris. Tidak, Tuan, jawab Bertes. Kata tidak itu hampir tak kedengaran, karena itu nyatalah kepada komisaris yang cerdik itu bahwa kata tidak itu seperti kata ya juga artinya. Ayo, bawa dia, kata komisaris sambil menoleh kepada polisi yang berdiri di belakangnya. Si Inem bersumpah-sumpah mengatakan bahwa suaminya sudah 2 hari tak keluar-keluar, tetapi perkataannya itu tak diindahkan komisaris polisi. Jangan ribut, nanti engkau juga kusuruh bawa ketutupan, kata komisaris polisi marah-marah. Kepada Bertes ia berkata, kalau engkau tak melawan, engkau boleh berjalan sesenangmu, tetapi kalau kau bertingkah, engkau kusuruh belenggu. Sebelum ia berjalan keluar, si Bertes menghampiri si Johan yang berdiri di sudut dengan takut dan heran. Dengan kedua belah tangan ia memeluk anaknya itu lalu diciumnya berulang-ulang. Siapa tahu apa yang akan terjadi di belakang hari. Entah inilah barangkali penghabisan kali ia melihat muka anaknya yang sekian lama tidak diindahkannya itu. Pikiran itu menghancurkan hatinya sebagai diiris-iris dengan sembilu. Sampaikan peluk cium ayah kepada abangmu si Jamin, katanya sambil melapaskan si Johan dari pelukannya. Suaranya putus-putus karena menahan sedu tangisnya. Air matanya bercucuranlah mengenangkan anaknya berdua itu. Kepada si Inem sepatah pun ia tak berkata. Jangankan berkata, memandang muka si Inem pun ia tak mau. Perempuan berdebah inilah yang menjahanamkan kami anak beranak, katanya di dalam hati, seraya berjalan keluar diiringkan polisi. Bertes dibawa ke kantor polisi akan ditahan selama perkara pembunuhan itu dalam pemeriksaan. Ramailah orang sekampung Taman Sari berkumpul-kumpul di depan rumah membicarakan kejadian itu. Begitulah kesudahannya orang yang selalu menurutkan nafsu jahat, kata seorang tetangga. Ya, dulunya ia baik sekali, jawab yang lain. Seorang perempuan mencampuri percakapan itu seraya berkata, "Ah, kasihan anaknya yang berdua itu.
Istrinya yang sekaranglah yang merusak hidupnya. Kalau orang peminum dan pemadat, bagaimana takkan melarat kesudahannya? Saya rasa ia tak kuasa lagi mengubah keburukan itu. Sementara itu si Jamin pun tibalah di rumah. Ia berjalan tergopoh-gopoh, bungkusan berisi pakaian buruk dan roti bagi adiknya disandangnya di bahu. Sesampai di halaman didengarnya orang menceritakan segala hal yang terjadi tadi. Segala hal yang terjadi tadi pagi itu. Ia terkejut meskipun selama ini ia merasa sebagai tak mempunyai bapa, tetapi kabar itu menerbitkan juga masgul hatinya. Setelah sampai ia di rumah, si Inem menyambut dia dengan perkataan, "Baru sekarang engkau pulang berdebah?" Si Jamin tak menjawab. Ia meraba kantungnya dan memberikan uang 50 sen yang diperolehnya itu. "Wah, bagus betul pakaianmu. Dari mana engkau dapat?" tanya si Inem. Sambil memperhatikan si Jamin dari kepala sampai ke kaki, si Jamin segera menceritakan hal ihwalnya. Setelah ia bercerita, si Inem berkata girang, "Ayo, tanggalkan lekas, pakai bajumu yang lama." Si Jamin melihat ibunya dengan mata tajam serta menjawab dengan pendek, "Tidak mau, tidak mau. Bukan main berani engkau sekarang. Engkau pikir orang mau memberi sedekah kalau engkau berpakaian bagus-bagus sebagai anak orang kaya?" Si Jamin menjawab ia tak suka lagi meminta-minta karena kurang baik menurut perkataan Nyonya Kong Sui. Jangan banyak mulut. Ayo, buka lekas. Kalau tidak, nanti aku." Si Inem tidak menyudahkan perkataannya, melainkan mengulurkan tangan hendak membuka pakaian si Jamin. Anak itu melawan sekuat-kuatnya, tetapi ia tak kuat menahan serangan perempuan bengis itu. Si Johan yang sedang makan roti bawaan abangnya mendekati si Jamin hendak membantu, tapi tak berhasil. Baju itu pun terbuka juga dengan paksa. Si Jamin memasukkan kedua belah tangan ke kantung celananya supaya celananya jangan dapat ditanggalkan si Inem. Tiba-tiba teraba olehnya sebuah benda yang keras seperti cincin. Ya, betul, cincin. Matanya licin dan pemegang permata itu bersegi. Ya, benarlah benda itu cincin. Cincin kepunyaan Kong Sui. Kong Sui rupanya lupa mengeluarkannya dari kantung celana itu. Sedang ia memegang-megang cincin itu, ia mencari akal supaya celananya jangan sampai tanggal dan supaya cincin itu jangan tampak oleh mak tirinya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Biarlah celana ini saya pakai dulu. Nanti petang saya pergi lagi meminta-minta." Sementara itu si Inem mengamat-amati celana si Jamin dan berpikir di dalam hatinya, celana itu masih baru. Kalau dijual kepada tukang barang tua, tentu laku 50 sen. Baiklah, pakailah celana itu dulu. Tapi nanti sore engkau harus pergi. Dan kalau engkau tidak membawa uang, tidak boleh lagi engkau pakai celana itu, kata si Inem dengan suara merengus. Si Jamin tak menjawab. Ia berpikir lebih baik jangan membantah supaya pertengkaran jangan berpanjang-panjang dan cincin itu jangan sampai ketahuan oleh si Inem. Pikirannya sudah tetap akan pergi mengembalikan cincin itu kepada Kong Sui. Ketulusan dan keikhlasan yang ditanamkan ibunya dalam hatinya mengatakan ia harus berbuat demikian. Betul, celana itu telah diberikan orang kepadanya, tetapi cincin itu tidak. Sesudah Inem pergi ke belakang dan si Johan duduk dengan riangnya sebab abangnya boleh memakai celana itu. Si Jamin pun mengeluarkan cincin itu dari dalam kantungnya lalu diamat-amati. Cincin itu kecil, permatanya hidup berkilau-kilau. Pada sangka si Jamin, tak boleh tidak, barang itu mahal harganya, apalagi karena yang punya orang kaya. Berulang-ulang dihadapkannya mata cincin itu ke muka jendela untuk mengamatinya. Tiba-tiba dengan tak disangka-sangka, cincin itu dirampas dari tangannya oleh si Inem yang datang dari belakang tak setahu si Jamin. Bagus, katanya sambil memperhatikan cincin itu. Pantaslah engkau tak mau membuka celana itu. Cincin inilah rupanya yang engkau sembunyikan. Dari mana engkau dapat?
Si Jamin amat terkejut, mukanya pucat dengan mata tajam karena marah. Ia memandang si Inem serta berkata dengan tenang, "Bukan saya yang punya, tetapi Nyonya Kong Sui yang memberi pakaian itu. Rupanya Nyonya itu tidak tahu bahwa dalam kantung celana ada cincin. Kalau tadi-tadi saya tahu ada cincin itu, tentu sudah saya kembalikan kepada yang punya. Berikanlah kembali, supaya saya pulangkan sekarang juga." Sambil berkata itu, si Jamin mengulurkan tangannya. "Pulangkan?" jawab si Inem dengan tersenyum. "Apa gunanya engkau pulangkan? Yang sudah diberikan bukan punyanya lagi." Lalu si Inem menyimpan cincin itu ke dalam kantung kutangnya. Si Jamin berteriak, lalu melompat hendak merebut cincin itu kembali. Tak teringat olehnya bahwa perempuan itu lebih kuat daripadanya. Melihat itu, si Inem sangat marah. Si Jamin ditolaknya kuat-kuat sehingga anak itu terpelanting ke pojok. Di sana ia terduduk menangis terseduh-seduh. Dalam hati perempuan itu tak ada perasaan iba kasihan kepada siapapun juga. Tujuan hidupnya lain tidak, hanya hendak menyenangkan diri, meracuni badan, hati, dan jiwanya. Lain dari itu tak dipedulikannya. Meskipun orang mengata-ngatai dia, tiada didengarkannya. Pendeknya tiadalah mengindahkan apapun, asal saja ia dapat memuaskan hawa nafsunya dengan candu dan minuman keras. Si Jamin dengan adiknya menangis karena bingung memikirkan cincin itu. Apakah nanti persangkaan Nyonya yang baik budi itu kepada saya, sebab tak saya pulangkan cincinnya? Pikir si Jamin berulang-ulang. Ia sedih karena tak dapat mengembalikan dan marah melihat kelakuan si Inem, ibu tirinya itu. "Pencuri! Pencuri!" serunya sambil mengamankan tinju ke arah pintu tempat si Inem keluar. Bang, jangan abang menangis," kata si Johan membujuk-bujuk si Jamin. "Di mana abang semalam? Siapa Nyonya itu?" Diceritakan oleh si Jamin tentang Kong Sui, dua laki istri itu, dan pertolongan mereka kepadanya. Sedang ia berkata-kata itu, air mukanya yang muram tadi berubah menjadi jernih dan berseri. Ia teringat akan budi bahasa laki istri yang pengasih penyayang itu. Matanya bercahaya-cahaya memikirkan kesenangan yang diperolehnya waktu di rumah Kong Sui laki istri. Kemudian ia berkata, "Nyonya itu melihat kepada saya dengan muka yang ramah tamah, tak ubahnya dengan ibu kita yang sudah meninggal. Tetapi engkau tentu tidak tahu, karena engkau masih kecil. Ketika ibu meninggal, nanti kita pergi bersama-sama ke Pasar Senen, supaya engkau dapat melihat sendiri kedua laki istri yang baik itu. Mereka menyuruh saya datang bila saya mau saja." Sesudah bercerita itu, si Jamin menangis pula. Si Johan yang mendengar cerita abangnya dengan mulut ternganga bertanya keheran-heranan, "Apalagi yang abang tangiskan?" "Cincin itu," jawab si Jamin sambil terseduh-seduh. "Kalau tidak dengan cincin itu, saya tidak berani pergi ke sana. Janganlah abang bersusah hati. Nanti kalau ayah pulang, kita suruh mintakan cincin itu kepada Mak Inem. Ayah bukan main baiknya tadi malam, saya dipeluk dan diciumnya." Si Johan berceritalah kepada abangnya apa yang terjadi malam itu dan bagaimana orang membawa ayahnya. Si Jamin bertanya dalam hati, "Betulkah pikiran ayah sudah berubah?" Tetapi ia tidak yakin sebab cerita adiknya itu kurang terang. Tambahan pula sekalian yang dikabarkannya tidak menarik hati, karena sudah lama ia memandang dirinya sebagai anak piatu yang tidak beribu berbapak, dan lagi pikirannya melayang ke toko obat di Pasar Senen saja. Kita tinggalkan pemirsa cerita kakak beradik si Jamin dan si Johan. Sekarang kita akan menceritakan keadaan Nyonya Pi dan Kong Sui. "Bukankah sudah saya katakan dulu, anak itu tak boleh dipercaya? Kemarin saya lihat dia di Kemayoran, pakaiannya kotor dan buruk. Baju dan celana yang Tuan berikan tentu sudah dijualnya. Cukuplah yang sekali itu menjadi pelajaran bagi Tuan. Jangan Tuan percaya lagi kepada anak-anak semacam itu. Wah, bukan main pintarnya, memperdayakan orang. Untung ia tak mencuri di rumah ini.
Saya lihat Nyonya amat menaruh kasihan kepadanya. Agaknya pada pikiran Nyonya, anak itu betul-betul orang miskin. Sekarang barulah Nyonya tahu bagaimana ia sudah menipu Nyonya. Saya harap cukuplah sekali ini Nyonya mendapat pengalaman pahit. Yang berkata-kata itu ialah orang yang membeli obat untuk anaknya tempo hari tatkala si Jamin diberi makan oleh Nyonya Pi. Sekarang ia datang membeli obat pula sambil menceritakan kepada Kong Sui bahwa sudah nyata benar apa yang dikatakannya tentang anak itu. Apa yang diceritakan orang itu tentang si Jamin diceritakan pula oleh Kong Sui kepada istrinya, karena ia percaya betul-betul kepada cerita itu. Tetapi Nyonya Pi tak demikian halnya, ia tetap mengatakan anak itu tulus hati. Sungguh pun orang itu melihat si Jamin berpakaian buruk-buruk, tetapi melihat itu tak membimbangkan hati Nyonya Pi. Ia berkata, hal itu tentu karena sebab lain, maka terbitlah perbedaan pikiran antara Kong Sui dengan istrinya. Dengar, kata Pi kepada suaminya, saya tak suka bertegang urat leher, tetapi saya percaya anak itu bukan penipu. Kalau dia dikatakan jahat, saya pun orang jahat dan penipu juga. Kong Sui tercengang mendengar perkataan istrinya itu. Ia heran, apa sebab Pi mempertahankan si Jamin dan tetap mengatakan anak itu tulus dan ikhlas hati. Dengan muka merenggut, Kong Sui berdiri dari kursinya sambil berkata, Sudahlah, kaulah yang benar. Lalu ia pergi ke tempat melakukan pekerjaannya. Cerita pembeli obat itu memang benar. Ia melihat si Jamin di Kemayoran memakai baju dan celana compang-camping. Pakaian bagus-bagus yang diperolehnya sudah dijual ibu tirinya. Ia dipaksa lagi meminta-minta seperti dahulu. Si Jamin selalu berjalan berkeliling dekat toko obat di pasar Senen itu. Siang malam ia memikirkan Nyonya Kong Sui yang pengasih itu. Kalau ia melihat rupa Nyonya itu dari jauh, pikirannya senang. Hendak datang ke rumah itu, ia malu dan segan. Malu karena cincin itu masih di tangan si Inem, dan segan karena pakaian yang diperolehnya telah terjual pula. Suatu hari sedang si Jamin berjalan-jalan di Mangga Besar, kedengaranlah olehnya suara berseru-seru. Bang Jamin, tunggu dulu. Suara itu ia kenal, yaitu suara adiknya. Terkejut bercampur heran ia menoleh ke belakang. Bang Jamin, bang, sudah dapat, ini dia saya bawa, teriak si Johan dari jauh. Dengan muka riang ia mengangkat tangan kanannya yang memegang suatu benda berkilau-kilau kena cahaya matahari. Bagaimana engkau dapat? Bagaimana engkau peroleh dia? Untung belum dia jual, kata si Jamin dengan riang. Ini dia bang, simpanlah lekas-lekas, kata si Johan terengah-engah. Karena kepayahan berlari, ia memegang tangan si Jamin serta memandang mukanya. Sejurus lamanya si Jamin tak berkata sebab terlalu heran dan riang. Ia tak mengerti bagaimana adiknya dapat mengambil cincin itu kembali. Dengan tangan kanan dipegangnya benda yang mahal itu. Ia tak berani memasukkan ke dalam kantungnya, takut kalau hilang kelak. Abang Jamin, biarlah saya ikut. Saya tak berani pulang. Kalau dia tahu, tentu dihantamnya saya. Karena cincin itu saya ambil dari kotak di atas lemari kecil itu, kata si Johan kepada abangnya. Dari kotak engkau ambil? Bagaimana engkau tahu ada di sana? Ya, saya lihat dia meletakkan cincin itu di situ. Sudah itu saya intip-intip. Tadi ia tak di rumah. Saya angkat kursi, saya panjat, dan saya ambil cincin itu. Si Johan berkata dengan tertawa amat girang, kelihatan air mukanya. Si Johan tidak dapat bercerita lebih panjang. Si Jamin pun diam pula. Cincin itu sudah dapat. Ia merasa dirinya lebih beruntung dari mendapat harta yang berlimpah-limpah. Pikiran yang timbul dalam hatinya pertama-tama ialah pada waktu itu juga ia hendak pergi bersama-sama dengan adiknya ke pasar Senen untuk mengembalikan barang itu. Cepat-cepat berangkatlah kedua menepi-nepi jalan tram yang menuju ke pasar Senen. 2 lorong lagi, kita sampai, kata si Jamin kepada adiknya yang berlari-lari anjing menurutkan abangnya.
Sesampai di pasar Senen, kita menyimpang ke kiri. Sudah itu ke kanan. Rumah yang kedua, itulah dia. Kalau kita sampai di sana, alangkah baiknya. Tentu Tuan dan Nyonya Kongsui besar hatinya mendapatkan kembali cincinnya. Ah, siapa tahu, barangkali saya sudah disangkanya penipu dan pembohong. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.